Halo, selamat datang di Istilah Hukum. Di episode kali ini kita akan membahas tentang saksi ahli dalam hukum pidana. Apa itu saksi ahli? Bagaimana peran dan fungsi mereka dalam persidangan? Apa saja syarat dan kewajiban mereka sebagai ahli? Dan bagaimana cara menghindari fenomena ahli bersaksi yang merusak kredibilitas keterangan ahli? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan mengutip beberapa sumber yang terpercaya dan relevan. Mari kita mulai. Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, keahlian, atau pengalaman tertentu yang dapat memberikan keterangan di persidangan untuk membantu hakim memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara pidana. Saksi ahli berbeda dengan saksi biasa yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan secara langsung. Saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu atau pengalaman yang mereka miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang awam atau bahkan hakim. Peran dan fungsi saksi ahli dalam persidangan adalah untuk memberikan penjelasan, analisis, atau pendapat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perkara pidana, yang mungkin sulit dipahami oleh hakim tanpa bantuan ahli. Misalnya, saksi ahli dapat memberikan keterangan mengenai aspek medis, psikologis, teknis, keuangan, atau lainnya yang terkait dengan tindak pidana, korban, atau terdakwa. Keterangan ahli dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Syarat dan kewajiban saksi ahli dalam memberikan keterangan di persidangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Beberapa syarat dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saksi ahli harus dipanggil dengan surat panggilan yang sah dan diberitahukan alasan pemanggilannya. 2. Saksi ahli harus bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan, kecuali jika ia adalah anak di bawah umur atau orang yang tidak mengerti arti sumpah atau janji. 3. Saksi ahli harus memberikan keterangan dengan jujur, lengkap, dan objektif tanpa memihak kepada salah satu pihak. 4. Saksi ahli harus menjelaskan dasar, metode, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan keterangan ahli, serta menyebutkan sumber-sumber yang dipakai sebagai rujukan. 5. Saksi ahli harus bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa, penasihat hukum, atau pihak yang berperkara, sepanjang masih relevan dengan perkara pidana. 6. Saksi ahli harus menghormati etika dan kode etik profesi yang berlaku bagi bidang keahliannya. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemberian keterangan ahli adalah adanya fenomena ahli bersaksi, yaitu istilah yang digunakan untuk menyindir orang-orang yang sering hadir sebagai ahli untuk menjelaskan berbagai permasalahan hukum, sementara keahlian dan spesialisasinya diragukan. Ahli bersaksi juga sering memberikan keterangan yang tidak objektif, tidak ilmiah, atau tidak konsisten, yang hanya bertujuan untuk mendukung dalil pihak yang membayar atau menghadirkannya. Fenomena ini dapat merusak kredibilitas keterangan ahli dan mengganggu proses peradilan yang adil dan bermartabat. Untuk menghindari fenomena ahli bersaksi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan ahli yang ada di Indonesia, misalnya dengan membuat database ahli yang terverifikasi, menyusun standar kualifikasi dan kompetensi ahli, dan memberikan sanksi bagi ahli yang melanggar etika atau kode etik profesi. 2. Meningkatkan kapasitas dan kewaspadaan hakim dalam menilai keterangan ahli, misalnya dengan memberikan pelatihan atau bimbingan mengenai cara memilih, memanggil, dan menguji ahli, serta cara membedakan keterangan ahli yang berkualitas dan tidak berkualitas. Dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi dan kerjasama antara akademisi,
praktisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara pidana, misalnya dengan melakukan penelitian, publikasi, diskusi, atau advokasi yang bersifat independen, kritis, dan konstruktif.